Shalom Bapak Ibu Saudara dan Saudariku terkasih. Selamat merayakan pesta tubuh dan darah Kristus. Ada seorang wanita namanya Martha L. Robin. Dia lahir tahun 1902 di Drôme, Prancis. Ketika Martha berusia 16 tahun, Martha mengalami sakit yang sangat berat. 20 bulan lamanya Martha mengalami koma. Setelah pulih, tahun 1929, Martha sakit lagi. Ketika Martha sakit, dia mengalami kelumpuhan total. Tangan dan kakinya tidak bisa digerakkan, seluruh persendiannya tidak bisa berfungsi, mulutnya tidak bisa dibuka, bahkan kerongkongannya tidak bisa menelan makanan atau minuman. Para dokter datang dan merawat Martha, dan para dokter mengatakan bahwa Martha menunggu hari untuk mati. Kenapa? Karena Martha tidak bisa makan dan tidak bisa minum. Pada sebuah hari Selasa, pastor paroki datang membawa tubuh Yesus, sakramen yang Maha Kudus. Ketika itu dokter Martha itu mengatakan kepada pastor, "Pastor, Martha tidak bisa makan, tidak bisa minum. Bagaimana mungkin dia makan tubuh Yesus itu?" Pastor meletakkan tubuh Yesus di bibirnya Martha. Perhatikan baik-baik. Ketika itu semua orang heran, dokter heran karena tubuh Yesus itu bisa masuk di bibirnya Martha. Dan ketika tubuh Yesus masuk, Martha bisa telan tubuh Yesus. Terjadi sebuah kejadian misterius. Tubuh itu masuk di bibir Martha dan seterusnya Martha bisa menelan tubuh Yesus. Hari Selasa berikut, pastor datang lagi membawa sakramen Maha Kudus tubuh Yesus. Lalu ketika tubuh itu diletakkan di bibir Martha, tubuh itu masuk secara misterius dan dokter terheran-heran karena Martha bisa menelan tubuh Yesus. Saudaraku terkasih, begitu kejadian terjadi setiap hari Selasa, Martha makan tubuh Yesus. Setiap hari Selasa, Martha hanya hidup dari tubuh Yesus. Martha tidak bisa makan makanan yang lain. Martha tidak bisa minum minuman yang lain. Dan terjadi sebuah keajaiban di abad ke-20 bahwa Martha L. Robin bertahan hidup selama 50 tahun hanya dengan makan tubuh Ekaristi, tubuh Yesus. Makanan yang lain, minuman yang lain tidak pernah dikonsumsi oleh Martha. Dan Martha bisa hidup 50 tahun hanya karena tubuh Ekaristi, tubuh Yesus. Saudara terkasih, menjadi pertanyaan, kok bisa Martha bisa hidup hanya dari tubuh Yesus? Perhatikan baik-baik. Yesus pernah berikan sebuah pernyataan dalam Alkitab. Pernyataan tentang sebuah kebenaran yang ditulis selama 9 kali. Apa itu? Siapa yang makan tubuhku, minum darahku, dia selamat. Pernyataan tentang kebenaran ini diulangi 9 kali berturut-turut dalam Injil Yohanes bab 6 ayat 48 sampai 58. Siapa yang makan tubuhku dia selamat, siapa yang minum darahku dia hidup. Saudara, menjadi pertanyaan, kita makan tubuh Tuhan yang mana? Kita minum darah Tuhan yang mana? Karena Tuhan sudah naik ke surga. Rasul Paulus dalam suratnya kepada umat di Korintus
1 Korintus bab 11 ayat 23 sampai 26. Rasul Paulus mengatakan bahwa di malam perjamuan terakhir Yesus kumpulkan rasul-rasul untuk apa? Untuk merayakan Ekaristi. Itulah Ekaristi pertama diadakan. Dan di malam perjamuan terakhir Yesus berikan kepada rasul-rasul dua hal. Pertama-tama, supaya rasul-rasul merayakan Ekaristi senantiasa sebagai peringatan akan Yesus. Yang kedua, di malam perjamuan terakhir itu, Yesus memberikan kuasa kepada rasul-rasul, supaya ketika mengucapkan kata-kata institusi, ambillah dan makanlah, inilah tubuhku, ambillah dan minumlah, inilah darahku. Yesus katakan, roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Tuhan. Dengan demikian, maka di malam perjamuan terakhir, Yesus katakan kepada rasul-rasulnya bahwa dia akan ke surga, tapi tubuh dan darahnya akan ada bersama umatnya, gerejanya di bumi ini. Dengan demikian, saudara dan saudariku terkasih, setiap kali kita merayakan Ekaristi yang dipimpin baik oleh Bapak Uskup maupun para pastor, maka di sana kita menyaksikan sebuah keajaiban yang luar biasa, sebuah mujizat yang tiap-tiap hari terjadi di bumi ini. Roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Tuhan. Yesus yang bertakhta di sorga, bertakhta di bumi ini. Keajaiban yang luar biasa yang tiap-tiap hari terjadi. Dengan demikian, kabar baik untuk kita sekalian, di bumi ini tidak perlu pergi mencari mujizat-mujizat di tempat lain. Di bumi ini, setiap kali Ekaristi diadakan, maka ada mujizat terjadi di sana. Roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Tuhan. Tuhan yang bertakhta di surga, bertakhta di bumi ini. Maka setiap kali kita datang di Ekaristi dalam misa, ya hari Minggu maupun hari-hari raya, ataupun misa yang diadakan setiap hari, di sana kita bertemu dengan mujizat besar di bumi ini. Rasul Paulus dalam suratnya kepada umat di Roma bab 8 ayat 32, dia mengatakan, Bapa di surga telah memberikan milik yang paling berharga, yakni putranya. Kalau yang berharga dia sudah berikan, apalagi yang lain-lain. Artinya apa, saudara? Artinya setiap kali kita merayakan Ekaristi, Yesus memberikan tubuh dan darahnya untuk kita sekalian. Milik yang paling berharga dari Yesus dia berikan untuk kita sekalian. Maka kalau milik Yesus yang paling berharga yakni tubuh dan darahnya dia berikan untuk kita, maka yang lain-lain Tuhan berikan. Maka saudaraku terkasih, apapun pergumulanmu, apapun masalahmu, kabar baik untuk kita sekalian, masih ada mujizat untuk kita. Kenapa? Tiap-tiap hari Tuhan berikan tubuh dan darahnya untuk kita. Maka yang sakit, Tuhan siap sembuhkan. Yang punya beban berat, Tuhan siap pulihkan. Yang lagi mengalami kesesakan, Tuhan berikan kelepasan. Maka mari, datanglah di Ekaristi. Datanglah dan terima tubuh Yesus. Datanglah dan terima darah Yesus. Yesus janji, yang makan tubuhku dia selamat, yang minum darahku dia hidup. Semoga demikian, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.